Haleluya. Selamat pagi saudara. Selalu menjadi sukacita bagi kami dapat menyapa Anda di dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulya. Suatu kerinduan kami jika kita semua dapat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan untuk berjalan di hari yang baru ini. Kita akan membaca firman Tuhan dan sebelumnya kita akan sama-sama berdoa dulu. Selamat pagi ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah semua dosa kami Bapa, jika kami ada kesalahan dalam hati kami, dalam perkataan kami, perbuatan kami, sepanjang hari-hari yang sudah kami lalui ya Allah. Kami menaikkan syukur untuk hari yang baru ini, kami berterima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami berterima kasih atas pemeliharaan-Mu ya Allah. Terima kasih untuk nafas, untuk kesehatan Bapa. Kami percaya Engkau punya rencana yang indah buat kami semua. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita baca dari kitab Keluaran pasal yang ke-15. Kita akan membaca kisah dari perjalanan bangsa Israel meninggalkan Mesir. Di ayat yang ke-22, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu di ayat yang ke-24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ya, saudara, kisah ini merupakan awal perjalanan bangsa Israel meninggalkan Mesir. Ya, Mesir secara rohani melambangkan kehidupan duniawi, kehidupan daging, ataupun kehidupan di dalam dosa. Dan di bagian awal dari kitab Keluaran, kita dapat mengetahui bahwa pada masa perbudakan di Mesir, bangsa Israel mengalami penindasan oleh Firaun, dan akhirnya mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan pun memperhatikan sengsara mereka, sengsara bangsa Israel, serta mengingat perjanjian antara Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kemudian Tuhan mengutus Musa untuk membawa keluar bangsa Israel dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri Kanaan, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Saudara, di ayat yang ke-24, bagaimana kita membaca bahwa bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa karena dalam perjalanan mereka di padang gurun selama 3 hari, mereka tidak mendapatkan air. Saudara, kalau kita baca di pasal yang sama, di ayat-ayat sebelumnya, kita melihat bagaimana bangsa Israel memuji-muji Tuhan karena mereka telah melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Yaitu ketika Tuhan membelah laut dan kemudian menenggelamkan tentara Mesir. Di Keluaran 14 ayat 10, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru pada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Dan di ayat yang ke-31, ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Saudara, bukankah bangsa Israel baru saja melihat pertolongan Tuhan yang dahsyat? Bukankah bangsa Israel baru saja melihat mujizat yang dahsyat oleh tangan Tuhan?
bagaimana mereka dapat berjalan di laut yang terbelah dua, sehingga mereka menjadi takut kepada Tuhan, dan mereka juga percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Ya, bukankah mereka telah melihat semua pertolongan Tuhan? Tetapi kemudian, setelah 3 hari berjalan di padang gurun dan mereka tidak menjumpai air, mereka kemudian bersungut-sungut. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, kita mendapatkan judul Israel sebagai suatu peringatan. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 5-10, Rasul Paulus memperingatkan kepada orang Kristen supaya tidak melakukan 5 dosa yang sangat serius, belajar dari pengalaman bangsa Israel, yaitu dosa menginginkan hal yang jahat, dosa menyembah berhala, dosa percabulan, dosa mencobai Tuhan, dan juga dosa bersungut-sungut. Di ayat yang ke-10, Rasul Paulus menulis demikian, "Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka," yaitu bangsa Israel, "sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh." Kita baca di Injil Lukas pasal yang ke-17. Kita menjumpai kisah 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kemudian Tuhan Yesus mendapati hanya seorang dari mereka yang kembali sambil memuliakan Allah. Kita baca di ayat yang ke-15, seorang dari mereka, yaitu seorang dari 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sekali lagi kita baca di ayat 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, Tuhan Yesus kepada seorang kusta yang kembali mengucap syukur, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Kita perhatikan saudara, bahwa bagi seorang kusta yang kembali kepada Tuhan Yesus dan mengucap syukur, memuliakan Allah, orang tersebut tidak hanya menerima kesembuhan dari sakit kustanya, tetapi ia juga memperoleh keselamatan karena imannya. Haleluya! Bukankah ini suatu hal yang luar biasa, saudara? Karena orang ini mengucap syukur, kembali kepada Yesus, memuliakan Allah. Saudara, kita diingatkan pada pagi ini supaya jangan bersungut-sungut. Sebaliknya, kita belajar dari seorang Samaria yang mengucap syukur, memuliakan Allah, dan pada akhirnya Tuhan Yesus berkata bahwa imannya telah menyelamatkannya. Kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Sekali lagi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Kita akan sama-sama berdoa. Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pagi ini.
Ampunilah Tuhan jika kami mungkin pernah bersungut-sungut Tuhan. Mungkin kami tidak mengerti Tuhan apa yang kami alami. Ampuni Tuhan jika kami juga didapati Tuhan bersungut-sungut Bapa. Kami mohon ampun untuk dosa kami, Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau menyucikan kami juga Bapa. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap hal Tuhan Yesus yang Engkau berikan Bapa. Kami percaya bahwa setiap rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan Yesus, memohon belas kasihan-Mu, memohon rahmat-Mu Bapa, untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh berdoa Bapa pagi ini. Kiranya Engkau melimpahkan kepada mereka, pada kami semua kasih karunia-Mu Bapa. Berikan kami Tuhan berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Berkati dalam pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Setiap aktivitas anak-Mu sepanjang hari ini Engkau memberkati. Engkau memberkati anak-anak-Mu, keluarga-keluarga anak-anak-Mu Engkau memberkati. Jauhkanlah dari mara bahaya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk makanan. Terima kasih untuk tempat tinggal. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap pekerjaan, setiap aktivitas Tuhan Yesus yang dapat kami lakukan. Bahkan Tuhan Yesus, anak-anak-Mu Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Engkau juga memberkati Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau memberikan kesembuhan juga, pemulihan bagi yang sakit, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Jalan keluar Engkau yang berkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kiranya Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan juga Tuhan Yesus di Indonesia maupun di mana-mana Tuhan. Engkau memberkati Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, kita sudah membaca firman Tuhan. Mari kita jalani hari ini dengan penuh semangat dan jangan lupa mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin.